Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam Islam, waktu subuh merupakan waktu yang sangat istimewa. Ketika waktu subuh, para malaikat akan turun ke dunia untuk membagikan rezeki di hari itu pada tiap-tiap manusia. Oleh sebab itu, waktu subuh dianjurkan untuk bangun beribadah. Demikian pula dengan mandi sebelum subuh atau sekitar pukul 3 hingga 4 pagi. Juga sangat dianjurkan karena itu merupakan waktu yang istimewa menurut Islam. Mandi sebelum subuh yaitu mandi pada pagi hari sebelum azan subuh. Mandi pada waktu ini banyak sekali manfaatnya yang banyak orang tidak mengetahuinya. Secara medis, mandi sebelum subuh membawa banyak manfaat untuk kesehatan. Karena pada saat itu air mengandung ozon lebih tinggi, sehingga sangat baik untuk tubuh dan bisa membuat kita menjadi awet muda, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Gas O3 mempunyai pengaruh yang positif pada urat saraf dan mengaktifkan kerja otak dan tulang. Selain itu, mandi sebelum subuh juga dapat membuat tubuh lebih segar sehingga pikiran tersugesti untuk dapat lebih semangat menjalani hari. Manfaat mandi pagi dengan air dingin tidak hanya membuat badan segar, tapi juga sebagai salah satu metode hidroterapi. Penelitian menunjukkan bahwa manfaat mandi pagi dengan air dingin dapat membantu mengurangi depresi dan memperbaiki suasana hati. Tak hanya itu, mandi pagi dengan air dingin juga memberikan manfaat lain bagi tubuh, seperti membantu melawan penyakit, meningkatkan sirkulasi tubuh, mengurangi hipertensi, mengurangi kadar gula darah, tingkatkan gerakan limfatik, dan meningkatkan kesuburan. Para nabi dan rasul adalah orang-orang mulia yang senantiasa menghidupkan waktu di sepertiga malam sampai terbit fajar. Mandi sebelum subuh banyak dilakukan oleh para nabi dan rasul hingga para ulama terdahulu. Karena itu, mereka adalah orang-orang yang paling sehat dibandingkan para umatnya saat ini. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah dan kebiasaan mandi di kala fajar. Sebaiknya, mandi sebelum subuh ini dapat dilakukan secara rutin agar dapat memperoleh keutamaannya secara maksimal. Meski awalnya sulit untuk dilakukan, tetapi sebaiknya mencoba untuk secara rutin menerapkan mandi sebelum subuh. Karena apabila tubuh sudah terbiasa, maka mudah saja untuk melakukannya. Dan ketika seseorang menghirup udara fajar atau udara pagi, dia akan merasakan kenikmatan dan kesegaran tiada taranya di waktu manapun. Bagi orang-orang yang senantiasa melakukan mandi sebelum subuh dengan rutin, ada beberapa manfaat lain secara Islam, di antaranya tidak mudah terkena penyakit ain, tidak mudah terkena sakit seperti demam, pilek, dan lain sebagainya. Tidak akan terkena sihir, guna-guna, santet, baik dari jin maupun ulah manusia. Badan akan selalu sehat, wajahnya bercahaya, doanya mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
susah didoakan jahat oleh orang lain, misalnya disumpahi, maka akan berbalik kepada yang menyumpahinya. Mengawetkan daya tahan mata, tidak mudah rabun, dan khasiat lainnya. Terlepas dari manfaat mandi sebelum sholat subuh, ternyata ada beberapa waktu yang mana Islam melarang mandi pada waktu tersebut, yaitu mandi 30 menit setelah sholat asar. Mandi waktu tersebut, kondisi darah dalam tubuh sedang panas, sehingga jika Anda memaksakan diri untuk mandi, maka bisa mengakibatkan rasa lelah dan letih yang berlebihan. Mandi setelah maghrib. Pada waktu maghrib, antara pukul 6 sampai pukul 7 malam juga dilarang untuk mandi, dikarenakan kondisi jantung pada waktu itu sangat melemah. Selain itu, mandi pada waktu tersebut juga meningkatkan resiko penyakit paru-paru basah. Dan mandi setelah waktu Isya sampai jam 12 malam. Setelah waktu Isya merupakan waktu di mana jantung butuh istirahat. Mandi pada saat itu akan menyebabkan kerusakan jantung permanen jika kita lakukan secara terus-menerus. Selain itu, mandi pada waktu setelah Isya bisa mengakibatkan penyakit rematik. Itulah manfaat dari mandi sebelum subuh dan waktu-waktu mandi yang dilarang dalam Islam. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.